kok udah pada ketar-ketir ya? Mana itu yang kemarin yang menghina-hina? Udah pada kepanasan sekarang. Udah adem-adem baik itu. Kemana aja kalian? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Makanya ya. Isu miring mengenai keterlibatan ritual mistis kini memaksa Sarwendah untuk mengambil tindakan hukum yang sangat tegas. Sarwendah resmi melaporkan beberapa akun media sosial ke Polres Metro Jakarta terkait penyebaran fitnah keji. Narasi bohong yang beredar luas menuduh dirinya telah melakukan pesugihan dengan mengorbankan beberapa asisten pribadi sebagai tumbal gaib. Proses hukum kini tengah berjalan lancar dan pihak kepolisian sudah menerima seluruh barang bukti yang diperlukan. Sarwendah bahkan telah menjawab 21 pertanyaan dari tim penyidik saat pemeriksaan berita acara. Melalui langkah hukum ini, ia memilih menyerahkan seluruh materi penyelidikan kepada kuasa hukumnya demi membersihkan nama baik dari tuduhan tidak berdasar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Merasa difitnah, SW melaporkan beberapa akun ke kantor polisi, ke Polres katanya. Termasuk Onyo, Betran, Peto juga dilaporkan oleh SW. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi bener kata Onyo, akan ada drama baru, bener gitu. Tapi pas bertepatan dengan Ruben Onsu nggak ada ya, dia kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Ya semangat ya, semangat Onyo, apapun yang terbaik buat kamu Betran, pokoknya mau mendukungmu lah, sehat selalu pokoknya buat RO, buat Onyo ya. Datangi Polres Jaksel, Sarwendah laporkan akun media sosial atas dugaan pencemaran nama baik. Harusnya kan dia melaporkan dirinya sendiri atas pencemaran nama baik dengan konten-konten vulgarnya dia dengan Gio. Iya dong. Tapi justru orang lain yang dilaporkan. Memang agak lain ya Sarwendah ini. Dari motoriknya aja memang agak kurang. Cuma pertanyaan gua, Sarwendah ini kan diduga melakukan pesugihan di Gunung Kawi, ilmu hitam lah. Kenapa dia nggak pakai pasukan Gunung Kawinya aja untuk orang-orang yang diduga mencemarkan nama baiknya? Justru sekarang mainannya malah laporan polisi. Mungkin soal Gunung Kawi lagi di stop dulu oleh Sarwendah karena banyak diendus oleh netizen Indonesia. Udah dulu kali ya, gue juga takut dilaporin atau kena santet. Endah, kangen deh gue sama Endah. Dah, gue denger-denger, gue liat-liat berita lu yang berseliweran lu ngelapor ke KPAI ya, terus bikin laporan ini itu. Dah, gue bilangin ya, sebagai netizen kan udah bener-bener nih, lu minta maaf, walaupun lu menyalah nih minta maaf lu, nggak pada komen. Kenapa nggak lu perbaiki diri lu aja, koreksi diri lu, perbaiki circle lu ndak, Mendong atau siapalah itu dikat-katin aja, itu mereka toksik. Kita para netizen itu komen-komen bahkan nge-reaction apa yang terjadi di diri lu karena lu sendiri mempertontonkan. Belum lagi kita ngelihat kelakuan Mendong tuh pembantu lu atau adek lu, kan geram ya. Wajar lah kita reaction, kita komen yang enggak. Sadar ndak sadar. Gas, gua kasih tahu ya buat kalian yang kagak tahu nih, gua kasih tahu nih ya, gua kasih tahu ya, orang yang selalu cari pembenaran sana sini, terus cari laporan sana sini, itu adalah orang yang memperlihatkan bahwa dirinya itu salah, lapor sana, lapor sini, kayak gitu. Cari pembenaran sana, cari pembenaran sini bahwa sebenarnya dia tuh bersalah, kayak gitu. Dia yang berulah, dia yang berbuat seakan-akan dia yang terjolimi, dia yang menjadi korban kayak gitu, kan aneh. Dengan cara melakukan lapor sana lapor sini, seakan-akan merasa teraniaya, itu sudah terlihat bahwa kau itu memang pelakunya, kayak gitu pelakunya, tapi merasa menjadi korban. Bingung juga sih sama orang-orang yang kayak gitu, tapi kagak bingung sih, otaknya udah sengmek, udah gak waras kayak gitu. Ngeri, serem.
Sarwenda tempuh langkah lanjutan, bukti dugaan fitnah kini diserahkan ke polisi. Ayo lo. Ternyata Sarwenda ini udah ngelaporin beberapa akun guys sejak tanggal 26 kemarin. Dan akunnya siapa aja yang dilaporin kagak tahu ya, rahasia. Ya cuman kalau kata gua ya, kalau memang ngelaporin berarti ujung-ujungnya si Kuncen dilaporin juga dong. Masalahnya tuh orang-orang pada nanya-nanya ke Kuncennya, ya kan? Nah kalau memang tuh Kuncen dilaporin beneran, gua ngerinya apa say? Orang lain didampingi pengacara, tuh Kuncen takutnya didampingi makhluk goib. Buset, kata gua serem banget, ya kan? Kalau bener-bener tuh Kuncen dilaporin juga terus didampingi makhluk goib ya, nanti persidangan bukannya diliput sama wartawan sama akun gosip ya, jatuhnya malah kayak tayangan uji nyali bos ya, takut pada kesurupan semuanya. Buset, kata gua. Cuman ya udahlah ya, kita simak aja dulu akun-akun siapa sih yang dilaporkan sama Sarwenda ini, ya kan? Cuman kalau memang akun-akun orang-orang dilaporin dan Kuncennya kagak, justru itu jadi pertanyaan besar, Sar ya. Besar banget tuh gitu. Ya udahlah, kita simak aja dulu. Soalnya kemarin kan Sarwenda ini sibuk laporin pengeluaran ke Ruben ya, laporin pengeluaran anjing, laporin pengeluaran ART, laporin pengeluaran sarang burung walet, lapor nih itu. Cuma sekarang kan udah kagak ada yang laporin nih. Ya udah mungkin cari kesibukan baru, lapor ke kantor polisi gitu kali ya. Ya udahlah ya, kita simak aja dulu. Yang diduga akan dilaporkan oleh SW, Dr. Lita Gading, bersuara. Dia menjelaskan sesuatu hal yang sangat bagus. Itu kalau saya sebagai orang dekatnya SW ya, atau teman, atau sahabat, atau saudaranya, saya akan menganjurkan SW untuk menarik siapapun yang dilaporkan. Tarik balik siapapun yang dilaporkan. Karena begini, yang terlihat, yang dipertontonkan oleh SW ini adalah publik ya, jadi tontonan publik, bukan tontonan privasi kemudian disebarkan oleh seseorang dengan niatan jahat, tetapi yang dipertontonkan secara publik. Jadi ini menjadi konsumsi publik dan publik boleh dengan leluasa untuk untuk membicarakan itu. Yang di sini yang dibicarakan Dr. Lita Gading ini adalah eksploitasi anak. Nah, di sana juga kita ketahui bahwa si SW ini menggunakan anaknya juga di dalam sebuah dalam konteks jualan. Nah, ini kan komersil. Nah, di situ si anak ikut di dalamnya, begitu sebenarnya nggak boleh ya. Dan di sana pun juga kesalahan SW adalah mengajak anaknya, ditanya ini si anak, kamu di sini disuruh atau tidak, kamu ini di sini ini dan itu. Seorang ibu yang menentukan anaknya bagaimana. Nanti anaknya masuk got, nanti anaknya mau masuk got, terus masuk got, apakah ibu akan bertanya, kamu tadi ingin masuk got sendiri atau tersandung atau tak suruh? Kan ya nggak mungkin. Pasti akan dikatakan, jangan masuk got lo ya, nanti kotor. Kan begitu. Jadi ibu adalah penentu, seharusnya kan begitu ya Mbak SW. Jangan merugikan masa depanmu nanti Mbak SW. Mau bagaimanapun kerjamu itu adalah membutuhkan netizen. Jadi ya seperti awal, jangan menanggapi apapun, cukup fokus kepada permasalahan yang akan kamu hadapi dengan mantan suami. Begitu aja dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai, kalau kamu ingin mempermasalahkan satu persatu para konten kreator, setelah permasalahan intimu ini terselesaikan dulu ya. Ini cuma nasihat netizen, kita sama-sama ibu, tetapi ketika kamu salah, ya para ibu akan bersuara dan mengingatkan. Salam cinta damai dari Kediri. Ada beberapa akun yang lagi ketar-ketir nih. Pasti ada penyebab berita hoak nih yang bilang nyebut nama. Jadi nama akunnya yang disebutin dengan berita hoak ini pada naik semua tuh VT-nya. Lo kagak merasa menghujat, menghakimi, ya santai aja lagi. Perasaan pas laporan Bunda Sarwenda dan pengacaranya juga gak sebut tuh nama akun-akunnya. Kenapa kalian yang panas? Ayo. Dibilang
dilaporin lebih dari satu akun. Tapi kok udah pada ketar-ketir ya? Mana itu yang kemarin yang menghina-hina? Udah pada kepanasan sekarang. Udah adem-adem baik itu. Kemana aja kalian? Kok nggak kelihatan batang hidungnya? Makanya ya, saya kasih ingat lagi, boleh kita mendukung kita punya idola gitu kan, tapi jangan kita menghina atau mencaci maki orang yang kita tidak suka ya. Oke, sampai di sini saja. Jangan ketar-ketir kalian. Baru dibilang lebih dari satu akun dilaporkan, langsung panas kalian. Sampai mendidih ke ubun-ubun kalian. Wow. Untuk Pak Cio dan Bunda Sarwenda, teruslah bahagia ya. Kalian lagi dicibirin di TikTok, semua viti-viti yang lewat di berandaku. Aduh, cibiran-cibiran orang yang nggak tahu. Saya sebenarnya yang lebih tahu keluarga Pak Cio itu kayak apa, seperti apa ya. Jujur aja, karena saya tahu semua, dulu pernah ikut keluarga Pak Cio loh. Cukup lama ikut mereka itu pohon duit. Bahkan sebelum kenal Bunda Sarwenda pun mereka udah hidup bahagia. Setiap minggu keluar negeri pun dia happy. Keluarga itu dia tuh pohon duit ya, mereka pohon duit. Jadi jangan banyak bacot ya. Saya yang tahu karena saya pernah serumah sebagai babysitternya, dan saya tahu rasanya keluarga itu duitnya nggak habis-habis, tahu nggak?